Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan membahas satu topik yang tentu saja ini topik menarik karena terkait dengan kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita ini merupakan amanah dari Allah SWT. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya amanah. Tinggal kita apakah menjaga amanah tersebut atau kita sia-siakan. Nah, maka kita bagaimana pada kesempatan pagi hari ini itu kita mempelajari menjaga amanah ini bagaimana. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ginjal. Ya, karena ginjal kita ini satu onderdil yang tidak seperti onderdil mobil yang kalau rusak itu tinggal kita pergi ke toko onderdil gitu ya, kita beli, kita cari gitu ya, kita ganti. Tidak seperti itu. Dan ini memiliki manfaat atau kegunaan yang luar biasa di tubuh kita, onderdil kita yang namanya ginjal ini. Nah, manfaatnya apa saja? Kita akan bahas tentang kesehatan ginjal dan perawatannya menggunakan herbal. Nah, dalam ini kita menggunakan herbal Tibun Nabawi ya, yang mengandung habatus sauda dan juga minyak zaitun. Ya, ini produk Habas gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana menjaga kesehatan ginjal, kita harus kenal ginjal dulu. Karena ini adalah organ yang di dalam tubuh kita, tapi walaupun itu bagian dari tubuh kita, kadang-kadang kita nggak kenal. Ada peribahasa nggak kenal maka nggak sayang. Ya, jadi kita kenali agar kita bisa menyayangi organ kita yang ada di tubuh kita ini. Karena kalau tidak, kita kadang-kadang melakukan perbuatan, perilaku yang menunjukkan tidak sayangnya kita kepada ginjal kita. Nah, perilaku-perilaku apa itu yang menunjukkan, waduh, kita nggak sayang sama ginjal kita. Padahal kalau udah rusak, ya itu nggak bisa dicari onderdilnya di luar sana untuk mengganti gitu ya. Kalaupun ada ya nunggu yang punya mau untuk dibeli ginjalnya gitu ya. Dan itu mahal dan itu juga belum tentu cocok gitu ya. Harus dicek uji kecocokan golongan darahnya, selnya nolak atau tidak dan lain sebagainya. Makanya ini kita akan belajar bagaimana ginjal ini agar kita kenal, kita bisa menyayangi, kita bisa menjaga agar sehat. Yang pertama, ginjal kita itu jumlahnya sepasang, ya kiri kanan. Itu letaknya di pinggang kita, maka sering juga disebut sebagai buah pinggang. Ya, di sini satu ginjal itu mencukupi untuk mencuci darah seluruh tubuh. Nah, ini makanya kenapa ada kasus orang yang jual ginjal, karena sebenarnya satu aja itu cukup, gitu ya. Artinya yang satu itu sebenarnya serep ya, kayak misalnya kita punya mobil ada ban ya jumlahnya 4, terus tak ada satu yang tidak kepake gitu. Nah, tidak kepake itu serep kalau terjadi sesuatu gitu ya, bannya entah bocor, meletus atau apa, ada serepnya. Nah, ginjal itu dua, satu itu sebenarnya cukup, yang satu itu sebenarnya serep ya, artinya untuk kalau ada terjadi sesuatu. Nah, kadang-kadang orang karena ekonomi susah gitu ya, terus dijual gitu ya ginjalnya, ya sebenarnya itu juga masih bisa berfungsi, tapi ya akhirnya kalau terjadi sesuatu pada yang satu itu tidak punya serepnya, tidak punya backupnya. Nah, makanya ini kita harus jaga benar gitu. Yang dua ini ya, jangan sampai kalau dua itu sampai rusak semua, wah ini berarti kita nggak sayang gitu. Karena kita bagaimana menyayangi ginjal, kita teruskan materinya. Nah, yang kanan ya, letak ginjal yang kanan itu lebih rendah daripada yang kiri. Kenapa? Karena ada liver. Yang kanan itu ada liver. Jadi liver itu posisinya ada di sebelah kanan. Nah, itu menyebabkan ginjal yang kanan itu agak lebih turun ke bawah. Ya. Kemudian ini ukurannya kecil, tapi sekecil itu yang 11 cm ya, jadi 11 cm ya paling segini aja ya. Itu gambarnya ya kalau dilihat di sini saya zoom kayak apa ya, kacang. Ya, kayak kacang merah atau kacang, orang Jawa kacang tolo gitu ya, atau kacang kacang hijau tapi warnanya ini merah ya, kacang merah. Nah, itu walaupun segitu, kalau rusak ya, manusia hanya bisa mengganti dengan alat yang namanya hemodialisa. Itu gedenya selemari ya Bapak Ibu semuanya. Manusia itu belum bisa bikin alat yang sekecil itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang rusak, kemudian fungsinya diganti oleh alat
yang namanya hemodialisa atau alat cuci darah. Bahasa kerennya sebenarnya itu hemodialisa. Karena kalau orang dengar kata cuci darah itu kan ngeri. Ya ngeri-ngeri sedap dengarnya. Karena ada darah kok dicuci apa, dikucek-kucek apa, di apa gitu ya. Nah, kedengar kata darah aja udah ngeri. Tapi kalau kita perhalus, Bu, ginjalnya dihemodialisa ya. Nah, itu biasanya lebih halus lah orang jadi, oh dihemodialisa ya dok, iya boleh gitu ya. Tapi kalau Bu cuci darah ya, wah itu ngeri gitu ya. Nah itu alat hemodialisa tuh gedenya selemari, padahal ginjalnya cuma ya sekecil itu 11 senti gitu ya. Karena saking manusia ini ya kelemahannya banyak, belum bisa meniru ciptaan Allah yang namanya ginjal. Makanya sekali lagi disayang ya ginjalnya, biar kita tidak perlu harus hemodialisa ya. Walaupun namanya keren, tapi bahasa tidak kerennya itu cuci darah gitu ya. Karena kenapa harus cuci dan sebagainya, nih kita bahas. Nah, fungsi ginjal ini fungsinya vital sekali. Nah, di sini kalau digambarnya kan bahasa Inggris gitu ya. Ada untuk metabolic end product, blood formation, blood pressure, regulation dan sebagainya. Nah, ini saya bahasa Indonesia kan di sampingnya ini. Menyaring dan membuang. Ya, kalau bahasa kita detox. Tox itu dari kata toksin. De itu menunjukkan degenerasi atau menghilangkan. Detox itu mendegradasi gitu ya, mendegradasi toksin. Artinya menetralkan racun. Ya, dengan cara apa? Dibuang. Dibuang melalui apa? Melalui urin. Jadi racun-racun yang larut dalam air, ya, karena tidak semua racun larut dalam air. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang liver. Yang larut dalam lemak, tidak larut dalam air, detoksnya melalui liver. Nah, kalau yang larut air, detoksnya melalui urin. Ya, urin ini merupakan hasil kinerja ginjal. Jadi ini merupakan tempat untuk membuang, diolah dulu di ginjal, dipilih. Ya, jadi kayak petugas sampah gitu ya, ginjal itu. Oh ini sampah, oh ini bisa dipakai, oh ini sampah, ini bisa dipakai, dipilah-pilah. Yang sudah sampah dibuang. Yang masih dipakai ya dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Ya filternya di mana? Di ginjal. Jadi ginjal itu untuk menyeleksi, dia selektor ya. Dia menjadi agen seleksi yang menentukan mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan. Jadi ini penting sekali posisinya. Kemudian yang kedua, mengendalikan keseimbangan cairan tubuh. Misalnya Bapak Ibu di kondisi hawa dingin, pergi ke Lembang misalnya, atau pergi ke Kutub, nah, itu punya duit agak banyak, dapat bonus wisata ke Kutub Utara atau Kutub Selatan. Nah, badannya kan kedinginan, otomatis karena kedinginan, pembuangan cairan lewat penguapan tubuh. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu invisible water loss (IWL). Invisible water loss itu kehilangan cairan yang nggak kelihatan. Nah, itu kalau di hawa dingin, kita nggak banyak kehilangan melalui kulit. Ya, keringat juga enggak, penguapan juga enggak. Akhirnya apa? Ya harus dibuang kan, tetap biar imbang. Berarti apa? Lewat urin. Sehingga ujung-ujungnya orang yang berada di tempat dingin, pengennya selalu pipis terus. Karena pipisnya itu atau buang air kecilnya itu untuk menjaga keseimbangan cairan agar balance, jangan kelebihan. Kalau di tempat yang panas, karena keringetan, ya, karena hawanya panas, tubuh kan mendinginkan dengan mengeluarkan keringat, sehingga keluar banyak air. Nah, kalau sudah banyak air yang keluar, kan nggak mungkin pipisnya banyak, nanti bisa dehidrasi, sehingga ginjal akan ngatur, menghemat produksi urin. Nah, di tempat-tempat panas, ya, sedang menunaikan ibadah haji, ya kebetulan pas musim panas yang kena terik matahari, kita akan menghemat urin. Jadi ginjal itu otomatis, wah jangan banyak produksi urin. Kenapa? Ini panas, air harus dihemat. Nah, disinilah fungsi ginjal untuk mengendalikan keseimbangan cairan tubuh. Nah, kemudian mengatur produksi darah merah. Nah, ini penting ya, karena ada beberapa hormon yang diproduksi ginjal yang memicu. Jadi ini mengatur produksi itu karena dia yang menghasilkan hormon. Hormon ini nanti akan memicu kerja liver, kerja sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah.
Ya, jadi dia tidak langsung ginjalnya produksi sel darah merah, enggak, tapi menghasilkan apa namanya komponen hormon yang memicu produksi darah merah di tempat-tempat pabriknya, ya pabriknya di liver, di limpa, di sumsum tulang, itu pabriknya sel darah merah. Nah, sehingga kalau ginjalnya bermasalah, nah ini penting biar diketahui juga bagi yang sudah gagal ginjal, ya. Kenapa kok selalu anemia? Kenapa selalu kurang darah? Ya ini jawabannya di sini. Jadi orang-orang yang sudah gagal ginjal itu selalu HB-nya turun. Ya, selalu di bawah normal. Entah itu 7, entah itu 5, kadang-kadang 4, pucat sekali. Kenapa? Karena tubuhnya tidak memproduksi sel darah merah dengan cukup, mengingat ginjalnya sudah tidak bekerja. Nah, makanya terus akhirnya ditransfusi, gitu ya, ditransfusi darah. Jadi ini kuncinya, karena ginjal itu memproduksi sel darah merah kita. Nah, makanya ini kalau sudah kenal begitu, tolong disayang-sayang ginjalnya. Kalau enggak, kita transfusi terus, ya, karena ginjalnya tidak lagi mensupport produksi darah merah. Berikutnya, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Nah, jadi kalau garamnya ketinggian, ya dibuang. Ya, kayak asam urat tinggi dibuang. Ya, ada komponen yang terlalu tinggi di dalam darah dibuang, uriumnya tinggi dibuang, kreatinin tinggi dibuang. Ya, jadi pokoknya kadar-kadar yang terlalu tinggi itu dibuang semuanya. Nah, termasuk kadar garam. Kenapa? Karena kalau kadar garam itu tinggi tidak dibuang, natriumnya terlalu tinggi. Nah, garam itu kan NaCN, natrium klorida kalau garam dapur. Natrium terlalu tinggi karena tidak dibuang oleh ginjal, menyebabkan tekanan darah naik. Ya, tekanan darahnya naik karena pembuangan garamnya terganggu. Sehingga salah satu tugas dari ginjal itu mengatur keseimbangan tekanan darah. Ya, mengatur tekanan darah. Selain ginjal itu juga memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah. Jadi ada, kalau yang di atas produksi darah merah itu eritropoietin gitu ya. Nanti kalau tekanan darah itu ada di glandula suprarenal itu memproduksi angiotensin, angiotensin 1, angiotensin 2 dan sebagainya itu untuk mengatur tekanan darah. Nah, berikutnya mengatur asam basa tubuh. Ya, jadi kalau tubuhnya terlalu asam, terjadi asidosis, maka asam itu akan dibuang oleh ginjal atau melalui urin. Jadi urinnya sedikit agak bersifat asam itu karena untuk menyeimbangkan biar tubuhnya tidak terlalu asam. Atau sebaliknya, kalau tiba-tiba terjadi basa tiba-tiba, maka tubuh juga akan membuang kelebihan basa tersebut melalui urin. Sehingga asam basa dalam tubuh kita itu selalu stabil. Karena kalau kelebihan basa, basanya dibuang, kelebihan asam, asamnya dibuang. Itu intinya untuk penyeimbang itu seperti itu. Nah, kemudian keseimbangan elektrolit dan mineral. Termasuk NaCl tadi itu elektrolit. Ya, mineral itu misalnya kayak tadi saya sebutkan asam urat itu ada mineralnya. Ada kalsium. Ya, kalau kalsiumnya berlebihan, tidak bisa dibuang oleh ginjal, itu bisa terbentuk batu. Ya, karena mungkin mengendap, sering nahan kencing gitu ya. Padahal sebenarnya kalsiumnya sudah rencana mau dibuang, tapi karena nahan kencing akhirnya ngendap membentuk endapan batu kapur gitu. Kalsium kan kapur, akhirnya terjadi batu kalsium. Ada batu magnesium, ya ada lagi batu asam urat. Nanti ada batu apa lagi gitu ya, macam-macam batu. Gara-gara kita kalau sudah saatnya dipanggil pipis oleh saraf pipis kita itu entar aja entar aja akhirnya mengendap. Nah, endapan itu lama-lama mengeras, ya, itu terjadi terbentuk batu. Nah, ini pentingnya ginjal itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah kenal ternyata ginjal kita tuh begini, maka kita akan menyayanginya. Karena coba satu aja mengendalikan keseimbangan cairan tubuh. Kalau nggak imbang, ya terjadi misalnya harusnya dalam situasi dingin banyak pipis karena untuk membuang cairan, tiba-tiba nggak mau pipis, ya badannya bengkak. Ya, karena tidak imbang, harusnya cairan itu dibuang, tapi nggak mau buang, ya badannya bengkak. Atau terlalu banyak pipis, harusnya ditahan, artinya tidak banyak pipis. Di situasi misalnya hawanya panas, ya, tapi kok pipis terus, kenapa ini itu kan? Ternyata terkena diabetes yang namanya diabetes insipidus. Ya, diabetes bukan diabetes mellitus ya, diabetes mellitus itu penyakit gula.
Ya, tapi kalau diabetes insipidus itu pipis terus, ya. Yang nggak terkendali akhirnya dehidrasi gitu ya, karena pengendalian keseimbangan cairannya itu rewel gitu ya, sehingga akhirnya ya otomatis haus minum ya. Kalau terjadi dehidrasi dan itu akut dan kemudian mengalami dehidrasinya itu parah, itu bisa terjadi gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut itu contoh seperti misalnya pada penyakit diare. Diare keluar apa cairan lewat tinja banyak, tapi ketika minum mungkin muntah, jadi muntah berak. Akhirnya tidak tertolong oleh infus, ya tubuhnya kering, ya tubuhnya kering. Itu bisa terjadi yang namanya gagal ginjal. Jadi hanya gara-gara diare saja itu bisa gagal ginjal karena cairannya kering sehingga ginjalnya tidak dapat cairan untuk diubah menjadi urin. Nah, dalam situasi kekurangan cairan atau dehidrasi itu akhirnya bisa terjadi gagal ginjal. Namanya gagal ginjal akut. Itu nyerang semua umur. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak kecil, bayi, ya atau masih, kalau diare jangan disepelekan. Diare itu kalau sudah dehidrasinya luar biasa, ya, itu bisa terjadi gagal ginjal akut. Nah, ini beberapa fungsi ginjal yang vital. Nah, ada kebiasaan buruk, gara-gara kita tidak kenal ginjal, maka tak sayang ginjal. Nah, gara-gara tidak kenal ginjal, tidak tahu fungsinya, kita nggak sayang ginjal. Sehingga akhirnya kita merusak ginjal sendiri. Dengan apa? Beberapa kebiasaan atau bad habit gitu ya. Pertama merokok, itu kan di bungkusnya juga sudah ditulis gitu ya, menyebabkan hipertensi, kemandulan, apa dan sebagainya. Itu salah satunya ya terkait dengan ginjalnya. Kemudian yang kedua mager. Mager itu malas gerak, sedentary lifestyle, cuma ya rebahan. Kalau orang sekarang kan sebutnya kaum rebahan gitu. Rebahan, pegang HP, scroll-scroll video, ya tahu-tahu waktu habis dari zuhur tahu-tahu udah asar aja gitu ya, scroll-scroll HP gitu. Nah, itu sedentary lifestyle. Itu juga akan bisa merusak ginjal. Kenapa? Karena ngemil, nonton, duduk nggak apa-ngapain dan sebagainya, lama-lama jadi obes gitu ya. Nah, kemudian ngemilnya asupan sumber glukosa tinggi. Minumnya minuman kekinian yang selalu melibatkan fruktos sama glukos. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya bisa DM. Nah, kalau sudah DM itu diabetes mellitus, itu komplikasinya mesti ke ginjal. Karena rusak filternya gara-gara kena gula. Nah, kemudian kebiasaan buruk yang lain, asupan makanan olahan tinggi. Asupan olahan tinggi itu maksudnya apa? Makanan olahan itu biasanya gabungan antara lemak sama karbohidrat. Ya, lemak sama karbohidrat dosis tinggi. High fat dan high carb. Ya, itu wujudnya macam-macam. Bisa es krim. Es krim itu high sugar dan high fat. Atau high karbohidrat dan high fat. Makanan yang bersantan terus makan berapa bakul. Nasinya itu high carb. Ditambah santan-santannya, gulenya, lemaknya itu high fat. Ini makanan-makanan yang menyebabkan nantinya bermasalah buat ginjal kita. Kemudian minum obat anti nyeri. Ya, dikit-dikit pusing, minum obat anti nyeri. Ya, karena sudah tahu ya, mungkin tadinya berobat ke dokter. Nah, terus, oh dikasih obat dokter ini, cocok. Nah, terus akhirnya nggak ke dokter lagi, terus beli sendiri. Ya, kalau ke dokter terus kan biasanya, waduh ini udah sekian hari Bu, jangan minum obat ini terus, karena nanti akan berefek buruk ke ginjal. Nah, itu biasanya dokter tahu batasannya. Tapi kalau kita beli sendiri, wah nanti kalau berobat ke dokter malah diganti obat lain nggak cocok gitu ya. Akhirnya beli sendiri yang cocok itu. Malah stok banyak. Diminum tiap kali nyeri diminum. Ujung-ujungnya ginjalnya rusak. Gitu ya. Itu gara-gara obat anti nyeri. Entah itu nyeri pinggang, nyeri sendi, nyeri macam-macam obat nyeri gitu ya. Hampir semuanya merusak ginjal. Yang berikutnya kurang minum. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini sepele, tapi ya sebenarnya ketika kita kurang minum kan haus. Tapi sinyal haus itu karena kita itu kadang-kadang sibuk dan sebagainya, minumnya jadi kurang. Atau karena sibuk dan sebagainya nggak nyediain air minum. Nah, harusnya kita sediakan. Ya. Kemudian stres tinggi. Wah, ini yang paling pegang peran juga utama. Stres tinggi. Kenapa stres tinggi berpengaruh? Karena dia akan mempengaruhi tensi, mempengaruhi tidurnya. Tidurnya kualitasnya jadi tidak bagus. Tensinya bisa naik gara-gara stres.
Kemudian stres itu akan menguras energi, ya, dan ujung-ujungnya semua organ tubuh itu akan diforsir. Ya, kalau cuma stres fisik itu kayak olahraga, itu paling yang capek itu fisiknya saja. Tapi kalau stresnya tidak hanya fisik, ada psikis juga. Wah, itu yang bahaya. Itu psikis maupun fisik semuanya akan mengalami yang namanya tekanan dan akan menghasilkan kinerja ginjal yang makin payah, gitu kan, karena dipaksa bekerja. Yang terakhir, kurang tidur atau begadang. Nah, ini bagi yang kurang tidur, kalau malam memang harus begadang karena mungkin pekerjaan gitu ya. Ada yang jadi satpam, ada yang shift malam, ya mungkin kadang kena shift pagi, kena shift sore, kena malam. Nah, itu usahakan ada kompensasi di siang harinya untuk nambal kekurangan tidurnya. Kalau tidak, utang tidur kita itu akan menggerogoti ginjal. Jadi sepertinya nggak ada apa-apa, tapi utang tidur yang tidak dibayar itu akan menggerogoti ginjal. Nah, makanya pengaruh sleeping itu penting sekali kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita kurang tidur, berat badan naik. Ya, jadi jangan nyalain makan melulu gitu ya. Kurang tidur itu berat badan naik. Kenapa? Karena kalau kurang tidur, nafsu makan naik. Jadi, wah susah saya kalau nggak makan pagi, saya susah kalau nggak makan ini, saya susah kalau nggak makan. Itu gara-gara kurang tidur. Kalau diperbaiki tidurnya, nafsu makan tuh gampang direm. Kenapa nafsu makan naik? Karena kurang tidur. Kompensasi kurang tidur itu tubuh mesti nagih lewat makanan. Saya kurang tidur, terus nggak dibayar utangnya. Mesti tagihannya itu lewat makanan. Ya, sehingga BB naik, ya berat badannya naik. Nah, kurang tidur juga akan menyebabkan tekanan darah naik atau tensi naik. Kenapa? Karena kortisol naik. Ini kurang tidur itu menyebabkan kortisolnya tinggi, hormon stres. Kortisol tinggi memicu debar, memicu tekanan darah naik dan sebagainya. Kurang tidur maka nafsu makan naik, kita sudah jelasin. Kemudian kurang tidur juga gula darah naik. Gara-gara kortisol naik, kortisol tinggi itu akan menyebabkan produksi gula di liver atau kita biasa sebut sebagai gluconeogenesis akan meningkat. Nah, kenaikan kadar gula yang disebabkan karena kortisol tinggi gara-gara kurang tidur itu lebih dahsyat daripada makanan. Ya, ini perlu dicatat ya, karena banyak orang yang saya sudah jaga makan tapi gulanya tinggi, ini menderita diabetes suka ngeluh gitu. Saya udah nggak makan itu berarti stresnya kurang bagus. Gara-gara apa? Tidurnya kurang bagus. Jadi kalau sudah kena diabetes, tidurnya kurang bagus, jangan heran paginya gulanya mesti bludak. Bludaknya bukan karena makanan, tetapi karena produksi di liver tinggi, gara-gara stresnya tinggi dipicu oleh tidurnya yang kurang. Makanya hati-hati. Ya, jangan masalah cuma ini diet akan bakal gagal dan mudah rontok kalau tidurnya kurang. Ya. Nah, semua tadi itu berakibat dari BB naik, tensi naik, nafsu makan naik, gula darah naik, itu berakibat toksinnya naik juga. Orang kebelepek makanan makan mulu, ya, setiap makan membawa toksin, ya, toksinnya akan naik. Kemudian load pekerjaan ginjal naik, ujung-ujungnya payah ginjal. Jadi ini bad habit yang mempercepat kerusakan ginjal. Saya taruh di nomor satu ini bad habit ini, pengaruh sleeping. Ya makanya kalau sayang ginjal, ya cukupi kebutuhan tidurnya, karena kalau tidak ujung-ujung tiba-tiba kok harus cuci darah, harus ini, anak-anak muda cuci darah ya, karena anak-anak muda senangnya begadang ya, terus belum lagi tadi makanan minuman yang efeknya merusak filter ginjal dan sebagainya. Dan sebenarnya kurang tidur itu madorotnya banyak banget ya, di sini kan ke otak ya, impair moral judgment, memory lapse or loss, cognitive impairment, decrease creativity, increase stress, irritability, itu ke otak ya, ke paru-paru, ke pankreas, ke jantung, ke otot, ya, kemudian ke kolon, ke usus. Ini luar biasa. Jadi kalau bisa kontrol tidurnya, tubuh kita itu happy sekali, gitu ya. Makanya kita atur mata kita, tidurnya dicukupi. Berikutnya, kebiasaan baik kalau ini ya, yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Kalau tadi itu mempengaruhi kesehatan, tak dalam artian memperburuk. Kalau ini memperbagus, ya ini apa? Puasa. Kenapa? Puasa kan membatasi makanan, terbalik dengan makan terus. Ya, dengan puasa akan meringankan kinerja ginjal. Detoksnya lebih sempurna karena yang harus dibuang lebih sedikit. Ya.
Karena memang load pekerjaannya turun, metabolismenya lebih stabil. Nah, kerja podosit, podosit itu adalah komponen yang ada dalam filter. Jadi filter ginjal itu, kadangkala filternya itu bisa melebar, bisa menyempit. Itu adalah faktor dari podosit. Ya. Kepada gagal ginjal, podositnya itu bengkak, sehingga filternya ketutup. Akhirnya apa? Nggak bisa memfilter lagi. Ya, podositnya bengkak, sudah rusak, sehingga tidak bisa memfilter. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada urin yang bisa dihasilkan karena tidak memfilter darah. Akhirnya apa? Ya karena tidak ada cairan yang bisa dibuang, bengkak. Ya, gara-gara podositnya juga membengkak, tidak ada filter, tidak ada darah yang dibuang kotorannya dalam wujud urin, akhirnya badannya makin gembung oleh dokter. Jangan banyak minum ya Pak, karena ginjalnya udah nggak berfungsi, itu yang disebut gagal ginjal. Gagal ginjal itu gara-gara podositnya gagal. Nah, tapi kalau podositnya masih bagus, ketika banyak racun, ya podosit itu akan mengecil, sehingga filternya, lubangnya jadi lebih lebar, karena banyak racun yang harus dibuang. Akhirnya pipisnya lancar, banyak racun dibuang. Itu podosit itu bisa mengembang, bisa mengecil, bisa mengembang, bisa mengecil. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika podositnya itu melihat banyak racun, dia akan membuang racun itu dengan sistem kembang kempisnya tadi itu. Ya, tapi kalau wah ini lagi puasa, ya podositnya dia akan membesar sehingga menyempitkan aliran, pipisnya juga berkurang, makanya orang puasa itu jarang pipis ya, karena memang lagi dihemat cairannya, ya. Kemudian juga racun-racunnya juga lagi dikit, gitu ya, nggak perlu dibuang, gitu. Nah itu podositnya nanti yang ngatur. Tapi kalau banyak pekerjaan podosit itu bingung, ya kembang kempis, kembang ini harus kembangin, ini harus dikempisin ya, karena makannya nggak kira-kira apa-apa yang entah racun entah apa semuanya dimakan gitu ya. Nah makanya puasa ini penting sekali untuk kerja podosit yang optimal. Kemudian berat badan dan tekanan darah optimal. Dengan banyak puasa kan otomatis nanti akan bisa mengurangi berat badan kita selama puasanya benar gitu ya. Jangan nanti pas buka puasanya balas dendam ya. Tekanan darah juga optimal karena memang akan mengurangi beban ya. Kemudian perbaikan jaringan ginjal. Jadi kemarin kita sudah bahas yang namanya bongkar pasang. Sebelum dipasang mesti dibongkar dulu. Ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau memperbaiki entah itu mobil misalnya atau alat elektronik, Pak TV saya rusak, Pak mobil saya rusak. Oh ini rusak di karburasinya, oh ini rusak di businya, oh ini rusak di mananya. Nah, itu yang perlu dilakukan apa? Ya dibongkar dulu. Nggak mungkin, oh, ini perusak businya langsung dipasangi busi. Oh lah yang busi lama aja belum dicopot kok langsung dipasangi busi. Jadi yang lama itu dicopot dulu, dibuang, baru dipakailah busi yang baru. Itu namanya bongkar pasang. Lah tubuh yang nggak pernah puasa, nggak pernah dibongkar. Jadi yang rusak-rusak itu nempel mulu. Pak ganti busi ya, oh ya silakan. Tapi businya nggak dicopot. Ya gimana bisa baik? Ya bongkar dulu baru pasang. Makanya prinsip bongkar itu puasa. Pasang itu ketika kita makan. Karena nutrisi yang masuk nanti akan mengisi rongga-rongga yang sudah dibongkar yang rusak-rusak. Makanya pentingnya puasa dan makan itu harus imbang. Jangan makan mulu karena hanya masang mulu tidak pernah bongkar. Tapi saya nggak kuat puasa tuh gimana? Nah, puasa di sini tidak harus puasa ritual. Ya ada namanya puasa metabolik. Puasa metabolik itu maksudnya apa? Tidak masuk nutrisi. Ya tidak masuk nutrisi itu ya tidak kemasukan komponen nutrisi. Dalam waktu berapa? Lebih dari 12 jam. Itu sudah disebut puasa. Tapi minum. Ya minum air putih. Minum air putih itu tidak ada komponen nutrisi, terutama makronutrisi, baik lemak, protein atau karbohidrat tidak masuk. Itu sudah disebut sebagai puasa. Ya, makanya ada yang menerapkan intermittent fasting, puasa berkala. Itu sebenarnya adalah membatasi jam-jam tubuh kita itu agar tidak selalu numpuk makanan karena akan menghambat proses pembongkaran. Ya, kalau mau pasang harus bongkar dulu. Berikan kesempatan tubuh kita itu melakukan pembongkaran sebelum nanti makanan kita itu menyebabkan pemasangan. Ya, jadi ketika kita makan kan perlu dipasang karena itu barang baru. Tapi sebelum barang baru dipasang, lakukan puasa agar bisa dibongkar dulu yang tidak, yang lama-lama itu dibongkar dulu. Nah, makanya ada puasa intermittent. Biasanya dilakukan
pas jam yang pantas tidak makan itu kan malam. Jadi jam 8 malam itu sudah nggak makan, mulai ya minum nggak apa-apa air putih sampai pagi. Ya, kalau mulai nggak makannya jam 8 ya sampai jam 8 pagi itu sudah 12. Itu sudah masuk 12 jam puasa. Kalau sebelum 12 jam itu belum kita sebut sebagai status puasa karena masih di bawah 12 jam. Jadi status puasa itu metabolik itu tidak masuk nutrisi selama 12 jam. Nah, tinggal kalau misalnya saya kalau jam 7 pagi harus masuk makanan misalnya, ya mulai jam 7 malam jangan makan. Jadi breakfast, break itu menyelesaikan fast itu fasting itu puasa. Jadi breakfast itu berbuka puasa. Ya, dari sejak malam kan nggak makan, jadi fasting. Nah, breaknya itu jam berapa? Tinggal kita memulainya tidak makan mulai jam berapa. Kalau jam 12 masih ngunyah aja, ya sampai jam 12 siang berarti. Gitu loh. Jadi kalau jam 12 masih ngunyah, nanti pagi-pagi jam 5 ngunyah lagi. Ya itu namanya tidak pernah memasuki yang namanya status puasa metabolik. Itulah yang nantinya akan justru malah merusak dan membebani ginjal. Berikutnya, nah, selain yang memperbaiki lewat puasa itu juga olahraga. Olahraga itu juga bagus. Tadi kan mager nggak bagus. Lawannya mager, malas gerak, itu olahraga. Karena akan memperkuat, meningkatkan kekuatan otot. Nah, otot kita itu nantinya kalau kuat tidak gampang rusak. Ya, otot itu nggak gampang rusak karena kuat. Kenapa? Kerusakan otot itu akan berkontribusi pada nilai kreatinin. Ya, kreatinin kita itu berasal dari otot-otot kita yang rusak. Nah, setiap hari mesti ada otot yang rusak, gitu kan. Makin tinggi kerusakan, makin banyak kreatininnya, makin tinggi kreatininnya. Nah, kalau pembuangannya bagus masih oke, tapi kalau yang gagal ginjal, ya sudah nggak gerak kemana-mana, gitu ya, ototnya gampang rusak, terus pembuangannya susah, kreatinin mesti naik. Dan itu yang menjadi kalau ukur, wah ini kreatinnya tinggi Pak, fungsi ginjalnya cuma sekian, nah itu akhirnya harus cuci darah dan sebagainya. Biasanya dicek dua, urium sama kreatinin. Dan kreatinin ini yang paling menentukan. Itu berasal dari kerusakan otot. Nah makanya kalau olahraga, otot kita tuh kuat, gitu, tidak gampang rusak. Kemudian kontrol tekanan darah, gitu ya. Jadi dengan olahraga kita itu tensi itu akan terjaga, akan stabil. Ditambah juga dengan olahraga akan mengatur kelebihan cairan. Ya, dengan banyak gerak, berkeringat gitu ya, terus minum. Jadi sirkulasi itu jadi lancar. Keringat kan mengeluarkan, minum memperbarui. Ketika mengeluarkan keringat sekaligus membuang toksin, diperbarui dengan cairan baru. Ya, begitu lagi muter begitu terus gitu ya, sehingga akhirnya banyak toksin yang terbuang. Tubuh kita itu akan awet muda gara-gara yang masuk ke tubuh kita itu selalu benda-benda fresh, yang tidak fresh selalu berhasil dibuang dengan adanya exercise. Kemudian tidurnya bisa nyenyak ya, orang lelah karena olahraga itu mempermudah tidur kita. Ya, kemudian bisa menurunkan berat badan. Tadi kan berat badan yang tinggi, obes itu menyebabkan apa? Kinerja ginjal itu akan lebih berat. Kemudian meredakan stres juga karena hormon yang namanya endorfin. Endorfin itu endomorfin. Itu berarti morfin ya? Ya, tapi itu dihasilkan oleh tubuh kita. Endo itu kan dari dalam, bukan exo. Ya, exo dari luar. Endorfin itu semacam morfin, ya, tapi dari dalam. Efek morfin itu kan orang kenapa pakai morfin itu kan mencari kesenangan. Ya mencari apa fly gitu ya, bisa enak hidupnya kayak nggak ada problem. Nah, makanya kalau olahraga akan dihasilkan endorfin itu untuk memberikan rasa bahagia, rasa senang. Ngamar mulu orang yang suka ngamar aja, apalagi nanti lihat status temennya di Facebook, di Instagram, di ini lo kok banyak yang piknik ya, oh ini kok lebih kaya ya, lo ini kok dulu sekolah lebih goblok dari saya, kok sekarang lebih sukses ya, apa itu tambah stres gitu ya. Akhirnya hidupnya meratapi diri di kamar, terus akhirnya tambah stres, ya tambah sakit, ginjalnya mah bermasalah. Ya dipakai olahraga, jangan ngemager terus biar bisa lebih bersyukur, bisa lebih happy. Begitu keluar tuh nanti akan ketemu yang macam-macam yang nantinya akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tiba-tiba di jalan ketemu orang lumpuh, alhamdulillah saya bisa lari-lari dia masih lumpuh, gitu ya. Itu nanti akan bisa membuat hidup kita itu lebih bahagia dibandingkan dengan tadi melihat status teman yang malah lebih happy, lebih ini, waduh itu malah menyiksa gitu ya. Padahal nikmat yang diberikan Allah pada kita tuh lebih besar gitu ya.
Cuma gara-gara kita fokus pada kesenangan orang, nikmat besar itu jadi kecil gara-gara kita membandingkan dengan yang kita anggap lebih besar. Ya, tapi kalau ketemu tadi olahraga, ketemu yang orang miskin, orang yang kena musibah dan sebagainya itu kita terhibur gitu ya. Makanya olahraga itu penting, ada endorfin yang bisa dihasilkan, meredakan stres gitu ya. Terus menurunkan serapan kalsium ginjal. Ini juga akan mencegah batu ginjal. Bagi yang sering terkena batu, bisa jadi itu karena kurang olahraga, terutama yang batu kalsium. Ya. Kenapa? Karena serapan kalsiumnya itu berkurang. Jadi serapan kalsium di ginjal itu kan harusnya dia diserap lagi ya oleh tubuh kita. Kalau misalnya kita berlebih nih, ya misalnya berlebih, kan harus dibuang. Nah, ketika dibuang kan berarti dikirim ke ginjal. Nah, tapi dikirim semua, tidak ada yang diserap lagi, gitu ya. Atau ginjalnya itu fungsinya berkurang, akhirnya endapan kalsiumnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, gitu ya. Akhirnya terbentuk oleh di ginjal itu batu. Nah, batu ginjal beda dengan batu saluran kemih. Batu ginjal itu letaknya di ginjal. Jadi kalau ukurannya itu misalnya setengah senti aja, oh itu gede banget. Ya kalau setengah senti, kalau di ginjal ya. Tapi kalau batu saluran kemih, ya sejempol saja itu masih ya belum. Ya karena saluran kemih itu kan gede di kandung kemih maksudnya. Kandung kemih itu bisa, ya, karena kan memuat air sekali buang itu bisa setengah liter itu. Ya bisa 300 cc setengah liter kalau pas lagi ngempet banyak. Nah itu kalau batunya cuma sejempol itu belum gede. Tapi kalau batu ginjal itu kerikil-kerikil kecil itu udah ganggu banget dan sakitnya luar biasa. Makanya ini dengan adanya olahraga itu akan menurunkan serapan kalsium ginjal, akan mencegah terjadinya batu ginjal. Nah kemudian relaksasi terkait sama stres. Ya kalau kita banyak relaksasi, relaksasi itu tidak hanya stres fisik loh ya. Jadi tidak hanya oh istirahat cukup, tidur itu penting. Makanya tidur tadi berkaitan dengan ginjal. Tapi juga relaksasi ruhani. Ya, relaksasi ruhani itu mengembangkan sikap syukur, mengembangkan sikap tawakal, tidak gerusa-gerusu, tergesa-gesa, ya. Kemudian putus asa gitu ya, kurang tawakal, ya, pengennya pokoknya serba beres dan sebagainya. Itu hal-hal yang nantinya berarti ini kurang rileks, ya, kurang relaksasi. Nah, ujung-ujungnya ya stres gitu ya. Tapi kalau kita mengembangkan relaksasi itu ya jasmani rohani, insya Allah ginjal kita pun akan terbantu. Karena itu akan mengontrol tekanan darah. Saya nggak ada gangguan apa-apa. Tensinya kok tinggi terus gitu ya. Tidur cukup ini ya. Tapi di otaknya ini kan masih ada rasa pengen ini, pengen itu, kurang bersyukur dan sebagainya. Itu yang nantinya akan malah menyebabkan tekanan darah naik. Karena bawah sadarnya itu rasa syukurnya kurang. Ya, sehingga pengaruh ke nanti nervus vagus. Nervus vagus itu nervus ke-10. Menyebabkan tensi naik atau mempengaruhi saraf parasimpatis. Parasimpatis itu saraf rileks. Sehingga saraf simpatisnya naik tinggi itu saraf stres. Wah, akhirnya tekanan darahnya juga naik. Terus relaksasi yang bagus meningkatkan kualitas tidur. Coba tidurnya berserah, tidak ada dendam, tidak ada rasa benci. Tidurnya mesti lebih dalam, ya ininya kualitas tidurnya lebih bagus. Kemudian mengurangi produksi toksin ya di dalam tubuh. Ginjal tidak terforsir gara-gara relaksasinya bagus. Toksin yang dihasilkan juga tidak akan terlalu tinggi. Makanya kan ada istilah sekarang ini pergaulannya toksik. Pergaulannya toksik maksudnya apa? Bergaul sama orang-orang yang kalau ngomong, ya kalau berinteraksi itu bikin ya entah sakit hati, entah jadi pikiran, entah nanti jadi yang tadinya hidupnya enak-enak aja tuh jadi pikirannya aneh-aneh, toksik. Karena toksiknya itu nanti mempengaruhi ke jantung, mempengaruhi ke ginjal. Ya. Jadi kemana-mana. Ya. Itu namanya pergaulan yang toksik. Tidak hanya toksik kepada sifat, tapi juga kepada organ tubuh kita. Makanya kita usahakan bergaul dengan orang-orang yang baik. Gitu kan. Kalau Nabi mengajarkan bergaul sama penjual minyak wangi, biar apa? Ikut wanginya, gitu kan. Kalau nggak dapat minyak wangi ya ikut wanginya aja, gitu ya. Jangan bergaul sama pandai besi yang kalau nggak kecipratan apinya dapat sangitnya. Gitu. Itu nasihat Nabi gitu ya. Makanya relaksasi jasmani rohani penting, salah satunya juga menghindari teman-teman yang toksik. Karena itu mempengaruhi kepada toksin tubuh kita. Nah, sekarang kita ke herbalnya. Oh, ini bahan-bahan penting ini ya. Bahan-bahan penting karena ini dari hasil survei riset ya terkait dengan di sebelah kiri bagian yang warna putih itu Nigella sativa atau habatus sauda.
Yang sebelah kanan yang warna hijau itu terkait dengan olive oil. Itu semuanya berdasarkan hasil riset. Jadi ginjal kita tuh ancamannya kan macam-macam. Ada dari kanker, ada orang terkena kanker ginjal, atau dari diabetes, ya sehingga terjadi yang namanya nefropati diabetik, atau dari sarafnya, ya kemudian ada juga dari tensinya, ya kemudian bisa juga dari imun. Sistem imun itu seperti contohnya pada anak-anak itu ada sindrom nefrotik, bahkan pada dewasa juga terjadi sindrom nefrotik. Itu orang pipisnya selalu mengandung albumin karena ginjalnya bocor, itu kan sistem imun. Kemudian terjadi karena peradangan, inflamasi, ya. Kemudian terjadi karena radikal bebas. Nah, ini semuanya dengan habatus sauda, misalnya gedein. Jadi untuk ginjal kena kanker bisa, ya. Kemudian karena diabetes, ditangani diabetesnya juga, ya. Sehingga tidak hanya ini ginjal enggak, diabetesnya tidak diberesin. Sarafnya juga begitu, hipertensinya juga ditangani, imunnya juga ditangani, ya biar tidak merusak ginjal. Maka dia sebagai imun stimulan, jadi memperbaiki imun. Kemudian antioksidan, ya efek antioksidan ini juga akan menjaga agar sel-sel atau nefron, ya dalam hal ini adalah penyaring atau filter dalam ginjal itu tidak gampang rusak. Kemudian anti-inflamatori, anti peradangan. Ya, ini dia anti nyeri. Jadi Bapak Ibu kalau daripada minum obat-obat anti nyeri yang merusak ginjal, ya habatus sauda itu bisa juga untuk anti nyeri gitu ya. Dan itu lebih aman kepada ginjal, bahkan bersahabat dengan ginjal. Tentu saja ini nyeri-nyeri tertentu ya, di mana kalau nyeri yang hebat habis operasi gitu ya nggak akan bisa karena itu terlalu hebat nyerinya. Tapi pada nyeri-nyeri yang kalau cuma pegel-pegel, pusing-pusing, nah habatus sauda bisa banget digunakan sebagai anti nyeri daripada harus minum obat kimia yang makin merusak ginjal. Nah, dalam hal ini habatus sauda terkandung dalam produk haba dalam bentuk minyak. Kemudian di sini ada 15 keuntungan olive oil, minyak zaitun. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, minyak zaitun di sini apa saja sih yang bisa ditangani? Jadi against diabetes sama. Jadi dengan habatus sauda sama, minyak zaitun itu bisa untuk diabetes, bisa juga untuk mengurangi risiko kanker, kanker yang nyerang ginjal, ya, CA renal, karsinoma renalis, gitu ya. Itu juga kanker yang menyerang ginjal, itu bisa kita kurangi risikonya. Kemudian improve heart health. Nah, selain ginjal, dia akan menjaga kesehatan jantung karena bisa mengurangi risiko hipertensi, ya, reduce hypertension. Kemudian relief inflamasi itu peradangan. Jadi pekerjaannya sama persis dengan habatus sauda. Kolesterol juga dikoreksi, improve digestion, pencernaan. Ya, kemudian ke tulang, ya, kemudian ke otak, improve brain function. Kemudian mengurangi depresi. Nah, saat tidur minum minyak zaitun. Bahkan termasuk kasus batu ginjal. Ya, ini risetnya banyak sekali. Batu ginjal itu bisa dipecah dengan habatus sauda dan zaitun. Ya, zaitun toh itu juga bisa, habatus sauda toh bisa, apalagi ini digabung. Itu bisa memecah batu ginjal, melarutkan gitu ya. Kemudian juga selain untuk ginjal bisa memperlambat proses aging atau penuaan, slow the aging process, rejuvenate the skin, memperbaiki kulit ya, kemudian rambut, metabolisme dan juga bisa aid in weight loss. Jadi akan memperbaiki berat badan. Ya berat badannya itu akan, nah ini nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan ya saya kemarin janjikan, obesitas ini kan penyebab penyakit macam-macam. Kemarin kita bahas liver ya karena obes, diabetes ya karena obes, ginjal ternyata juga obes ngaruh. Ya asam urat juga kemarin kita barusan bahas obes juga, stroke juga ada obes. Nah, ternyata habatus sauda dan minyak zaitun ini bisa untuk penanganan obesitas. Berikutnya, nah ini bentuk produk habatus sauda dan zaitun yang tadi khasiatnya sudah kita bahas untuk kesehatan ginjal, cara kerjanya juga. Ini minyak, ya minyak zaitun dan minyak habatus sauda dikemas dalam soft kapsul, satu sediaan. Jadi di dalamnya sudah ada minyak habatus sauda dan minyak zaitun. Ini tidak mudah bocor karena soft kapsul itu bukan kapsul yang dua cangkang dijadiin satu. Nah, ini memang satu saja. Jadi memang terkunci, ya terkunci. Sehingga kualitasnya terjaga, tidak mudah hilang khasiatnya. Karena habatus sauda itu adalah volatile oil. Kemudian mudah dan nyaman dikonsumsi.
Kalau nggak rasa apa namanya ya, rasanya itu kurang nyaman lah ke tenggorokan itu seringkali terjadi rasa nggak nyaman. Apalagi kalau habis itu sendawa. Gitu. Nah ini produknya Habas. Nah ini bisa untuk kita gunakan untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Sifatnya menjaga karena memang ini renoprotect. Apakah untuk terapi bisa? Bisa. Selama terapi ini dilakukan juga menjaga lifestyle tadi yang kita sudah terangkan, tidurnya gimana, jaga puasanya, jaga makanannya, ya jaga olahraganya, jaga stresnya, gitu ya. Itu selama itu dijaga dengan baik, maka ini bisa menjadi satu bahan terapi yang bisa mengobati, ya, memperbaiki fungsi ginjal. Setidaknya dengan komponen yang masih bisa dipertahankan dari filternya, gitu ya. Nah, sebagai penutup, nanti silakan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di ruang pertanyaan ya. Pertama, ginjal adalah amanah Allah yang wajib dijaga. Tadi di awal tadi sudah saya sampaikan, ini adalah amanah yang wajib dijaga. Kemudian perhatikan habit dan lifestyle agar ginjal tidak rusak. Tadi sudah kita bahas ya, lifestyle apa saja, habit apa saja yang harus kita jaga agar ginjal tidak gampang rusak. Cek lab untuk fungsi ginjal. Nah, kalau kita penasaran fungsi ginjal kita itu bagus apa jelek sih, gitu ya, itu bisa cek dua saja, urium dan kreatinin. Nah, kalau itu tinggi, ya berarti jelek. Karena urium dan kreatinin itu istilahnya racun. Ya, bala harus ada dalam batas tertentu saja. Ketika melebihi dari batas, berarti racunnya itu banyak banget. Nah, sehingga berarti tugas ginjal menyaring racun untuk dibuang lewat urin itu gagal. Nah, itu disebut sebagai gagal ginjal. Kemudian, menjaga ginjal agar tetap sehat harus holistik. Ya, jangan hanya sekedar satu aja olahraga atau enggak, tidur toh enggak juga. Ya puasa aja enggak, malah kalau kita enggak hati-hati malah membebani ginjal gitu ya. Artinya harus holistik itu semuanya. Ya tidurnya cukup, puasanya, olahraganya, relaksasinya. Kemudian juga konsumsi herbal yang renoprotektif. Kenapa? Karena makanan sekarang itu banyak yang nyerang ginjal. Renoprotect itu artinya apa? Melindungi, protect itu kan melindungi. Reno itu ren itu kan ginjal. Jadi melindungi ginjal. Salah satunya adalah habatus sauda dan juga zaitun yang didiin satu menjadi habas tadi. Kemudian berhati-hati menerima info terkait kesehatan agar tidak kena hoax yang malah membahayakan kesehatan. Konsumsi ini, konsumsi itu. Ada salah satu kasus, saya kebetulan nangani ini kisah nyata. Ginjalnya sudah kena gitu ya. Tadinya nggak apa-apa, tapi dia berobat kan, kita udah diobatin ini bisa. Tahu-tahu tetangganya bilang, Bu, ini bisa sembuh kalau minum minyak tanah. Ya, dulu kan masih ada minyak tanah. Apa ngopet kalau orang Jawa bilang. Akhirnya diminumin minyak tanah. Ya sehari kemudian meninggal orangnya. Karena minyak tanah itu merusak ginjal. Nah orang ini kenapa yakin ya? Karena oh, ini berkhasiat, ini bagus, ini apa? Minum minyak tanah segelas. Itu kan hoax. Ya artinya nggak jelas nih dari mana siapa. Akhirnya saya tanya waktu itu, Ibu yang kemarin diobati, oh iya dok, meninggal. Loh, kenapa meninggal kan sudah mulai membaik? Iya minum minyak tanah. Lo dari mana gitu ya? Tetangganya yang bilang harusnya minum minyak tanah biar cepat. Waduh, ya cepat apa ini? Cepat sembuh apa cepat menghadap sang holik gitu kan? Itu kan katanya biar cepat gitu ya. Pengen cepat sembuh, tapi akhirnya ya sudah. Memang habis itu nggak sakit lagi, tapi maksudnya meninggal gitu ya. Itu kan kita tidak ingin-inginkan ya. Maksudnya tidak sakit lagi itu sehat, bukan tidak sakit lagi kok meninggal. Nah, makanya ini kita berhati-hati menerima info terkait kesehatan. Nah, demikian ini presentasi tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal. Ya, penyakitnya macam-macam, ya tapi inti tadi yang sudah saya sampaikan adalah tips-tips cara untuk menjaga kesehatan ginjal dengan herbalnya. Nah, dokter, ini saya sambil nyimak ya. Saya mau tanya ini Boleh, kan kemarin boleh. beberapa ya pokoknya lagi viral lah yang banyak sekali yang anak-anak sekolah atau anak-anak kecil bahkan itu di usia dini Ya. itu dalam macam itu kaitannya sama ginjal ini ada, Pak Dokter? Ya, memang kemarin, dan ini sudah lama sebenarnya, ada peningkatan dari anak-anak yang mengalami cuci darah. Ya, cuci darah di RSCM tuh naik luar biasa, di Surabaya juga naik luar biasa. Nah, menurut IDAI itu terjadi beberapa sebab. Pertama, anak-anak itu sudah terkena diabetes dini, ya karena pola makan yang
banyak dominan manis-manis. Itu yang pertama, informasi yang kita dapat dari dai. Kemudian yang kedua, autoimun. Ya, autoimun. Autoimun itu beberapa diantaranya kayak sindroma nefrotik. Sindroma nefrotik itu tadi yang sudah saya jelaskan ringkas ya. Itu adalah ginjalnya itu bocor sehingga protein yang seharusnya tidak dibuang itu podositnya itu longgar. Podosit yang tadi saya gambarkan kembang kempis tadi itu dia longgar sehingga yang namanya albumin, protein yang seharusnya tidak dibuang karena molekulnya itu kan molekul yang lumayan gitu ya. Itu tiba-tiba loss, kebuang. Akhirnya apa? Albumin itu kan fungsinya untuk menjaga cairan berada dalam tubuh. Ujung-ujungnya anak bengkak. Ya bengkak, kakinya bengkak karena cairannya ya tidak ketahan, albuminnya kebuang. Kurang protein. Ya, padahal makan protein cukup tapi dibuang-buang lewat ginjalnya yang bocor. Nah, akhirnya ujung-ujungnya terjadi gagal ginjal juga gitu ya. Nah, dibantunya dengan cuci darah. Itu proses imun. Nah, makanya tadi kenapa kita bahas habatus sauda itu terkait sama imunitas, itu terkait sama sindroma nefrotik itu. Jadi harus berhati-hati terutama. Nah, apakah nanti pada anak-anak juga bisa menggunakan habatus sauda ini untuk terapi imunnya? Bisa. Dan apakah masih bisa diperbaiki? Bisa sekali. Kebetulan ya ini saudara saya pribadi kena sindroma nefrotik gitu ya. Dengan angka yang albuminnya itu tinggi sekali di urinya. Bengkak, bahkan sudah mungkin bisa direncanakan mau cuci darah. Tapi semuanya berhenti gara-gara saya anjurkan untuk merubah lifestyle yang tadinya suka begadang, main game dan lain sebagainya. Malam-malam anak-anak kan kalau pegangin game itu malam begadang game gitu ya. Nah itu berubah tidurnya bagus, makannya bagus. Itu akhirnya dokternya aja itu sampai bingung nih. Ini kok bisa pulih dengan cepat sekali ya gitu ya. Akhirnya ditanya, kamu ngelakuin apa aja? Saya ngelakuin ini ya, ini, karena saya peseni gitu ya. Alhamdulillah tidak cuci darah. Yang harusnya cuci darah dan itu normal semuanya tanpa pengobatan hanya dengan herbal saja. Nah, itu kunci gitu ya. Dok, saya terindikasi polikistik kidney. Apa itu penyakit, Dok? Betul. Ya, polikistik kidney itu kista. Kistanya tidak hanya satu, maka disebut poli. Poli itu maksudnya banyak. Polikistik itu kistanya banyak, tidak hanya satu. Nah, tinggal posisinya di mana. Kista itu sebenarnya kalau secara mudah itu kayak seperti jerawat. Problemnya adalah kalau jerawat itu kan di permukaan kulit. Ya kalau ada jerawat tinggal pencet aja gitu ya. Kasih salep atau apa selesai. Itu kalau permukaan kulit. Nah ini masalahnya di ginjal. Jadi sepele gitu ya, seperti sepele kista. Tapi masalahnya itu kan di organ dalam. Ya kista rahim, kista ginjal, kista liver. Jadi semuanya bisa kena kista. Yang wujudnya ya mirip-mirip jerawat sebenarnya. Tapi karena yang menyerang di alat dalam itulah jadi problem gitu ya. Akhirnya untuk mecah gimana ya dioperasi ya mau nggak mau orang letaknya di dalam gitu ya. Tapi apakah bisa mengecil? Bisa. Contoh misalnya, salah satu penyebab jerawat itu adalah orang terlalu banyak suka makan manis-manis. Ketika mengurangi manis-manis, jerawat itu bisa hilang sendiri, walaupun tidak dipencet, tidak di ini, karena tubuh akan mekanisme antiinflamasinya bekerja, sehingga bengkaknya, merahnya, apanya itu hilang karena proses antiinflamasinya bekerja ketika mengurangi makanan manis. Nah, itu beberapa yang bisa dikerjakan. Nah, dengan habatus sauda apakah bisa dengan zaitun atau habas tadi itu? Oh, bisa. Bisa sekali, tapi sekali lagi tadi hal-hal yang tadinya bisa menyebabkan kerusakan ginjal itu juga harus dihindari. Kemudian berikutnya kalau sampai cuci darah atau HD 2 kali dalam 1 minggu. Bagaimana caranya atau harus bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Nah ini mohon maaf kalau untuk cuci darah. Ini saya sampaikan medisnya dulu ya. Saya sampaikan medisnya. Cuci darah itu ketika podosit tadi itu sudah membengkak, dia dalam kondisi kayak mati gitu ya. Jadi tidak lagi bisa menyaring. Nah sehingga mau nggak mau penyaringan itu dialihkan ke alat yang namanya hemodialisa. Nah, sayangnya yang namanya filter yang ada di ginjal kita itu adalah organ yang
sifatnya itu sekali itu saja. Makanya saya bilang ginjal itu tolong disayang-sayang. Ya, karena begitu rusak itu tidak reversible. Tidak reversible, tidak bisa reverse. Ya, yang ada adalah bagaimana yang belum rusak ini dimakin disehatkan. Ya, makin disehatkan, jangan sampai malah yang masih sehat itu dimatikan. Misalnya, pas ketika cek, oh ginjalnya masih 30% atau 40%. Ya sudah, 30% atau 40% itu dirawat, jangan sampai tambah rusak. Ya, jangan sampai progresif dan tambah rusak. Jadi stop di situ saja. Nah, kadang-kadang orang kan, caranya gimana? Ini Pak, jangan begadang. Oh, masih nekat begadang. Ini Pak, kurangi makanan yang manis. Tetap aja makan yang manis dan sebagainya. Nah, itu yang nantinya akan nambah. Makanya pada penderita diabetes itu, kenapa kok ginjalnya rusak? Karena manisnya itu. Karena kadar gulanya itu yang kemudian merusak filternya. Jadi keterkaitan antara glukos dengan filter yang rusak itu sangat-sangat berhubungan. Sehingga ketika sudah terkena, batasi gitu ya konsumsi yang menyebabkan insulin itu meningkat, yaitu gula, entah fruktos, entah glukos, entah sukrus gitu ya, itu semuanya gula, tidurnya diperbaiki. Nah, yang 30% itu ketika bertahan ya, dia akan bisa menghandle pekerjaan yang mungkin sekali atau dua kali lipatnya. Makanya kan ginjal satu itu cukup. Artinya kalau misalnya dua itu kan berarti utuh semua. Ketika diambil satu, satu ini bisa menghandle 100%. Yes. Ketika dia nurun, ya kinerjanya dan sebagainya. Sebenarnya selama kita rawat dengan baik, dia masih bisa menghandle. Tapi jangan yang masih sehat itu kemudian makin dirusak. Nah, itu yang jadi tugas kita. Tapi ketika sudah oleh dokter, oh 0%, ya mau tidak mau memang cuci darah itu menjadi solusi. Kenapa? Karena dia membutuhkan pembuangan urium dan kreatinin. Nah, lantas ginjalnya sendiri bagaimana? Diapain gitu kan? Nah, upaya penelitian terkait bagaimana mengupayakan ginjal yang ada itu disehatkan dan sebagainya tetap terus ada. Tetapi kita tidak sampai saat ini di kedokteran memang tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya untuk masalah itu. Sehingga yang ada jangan sampai malah makin tambah. Sudah dua kali seminggu, jadi tambah tiga kali. Wah, itu kan tambah repot. Kalau bisa malah berkurang. Ya cuci darah tapi seminggu cuma sekali. Karena makin bagus. Tidak banyak toksin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, jadi kenapa dua kali? Mungkin ketika seminggu itu toksinnya terlalu banyak. Ketika kita kondisinya makin menurunkan kadar toksin dengan cara apa tadi? Yang lifestyle tadi, puasanya, tidurnya, jaga makanannya, itu otomatis yang tadinya toksin harus dibuang seminggu dua kali, bisa aja seminggu cukup sekali. Itu yang bisa kita usahakan. Nah, salah satunya juga agar membantu detoksnya, biar ginjal itu tidak terlalu terbebani sehingga cuci darahnya terlalu sering, ya dibantu dengan konsumsi antioksidan atau habatus sauda atau zaitun. Di sini habas ya memang berfungsi untuk mencegah jangan sampai terlalu banyak toksin atau sifat detoksnya. Ya, itu upaya yang bisa dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Kalau orang udah cuci darah, itu sebenarnya udah pasti dia akan rutin cuci darah terus, Dok? Atau Belum tentu. ada kemungkinan itu juga bisa berhenti? Ya, belum tentu, belum tentu. Jadi ketika divonis cuci darah itu jangan lantas, waduh ini nanti keterusan, jangan, itu suudon gitu ya. Jangan suudon dulu. Ada beberapa kasus yang sebenarnya cuci darah itu tidak selalu terus-menerus gitu ya. Misal satu pertama, tadi ya gagal ginjal akut. Cuci darah di sana hanya untuk membuang tumpukan urium kreatinin yang sudah terlanjur numpuk gara-gara tadi cairannya berkurang atau dehidrasi. Begitu ini sudah berhasil dibuang, rehidrasinya dilakukan, ya ini penggantian cairan, minumnya banyak, infusnya banyak. Lah nanti pelan-pelan, walaupun tadinya mungkin sekali, dua kali cuci darah gitu ya, itu nanti dokter akan memutuskan, oh ini tidak perlu lagi, udah stabil, bisa pipis sendiri, bisa ini lagi, sudah stabil. Itu pada kasus gagal ginjal akut. Yang kedua, pada kasus ibu yang kena eklamsi, ya itu pun juga kasusnya sama. Jadi dia cuci darah hanya pada kondisi di mana terlanjur numpuk racunnya. Ketika sudah berhasil dibuang, ya kemudian dilihat, dimonitor, ya berhasil, kemudian kondisinya stabil,
tidak akan perlu cuci darah lagi. Itu nanti ada protokolnya. Yang ketiga, kalau yang gagal ginjal beneran, yang gagal ginjal kronis, ada kalanya ketika ditemukan awal, itu urea kreatin ini sudah tinggi sekali. Ya, ketika dibersihkan dengan cuci darah yang pertama, yang kedua, ternyata creatinine clearance itu kemampuan ginjal untuk membuang racunnya ternyata masih bagus. Hanya karena kondisi tertentu, pas awal ditemukan itu kok luar biasa tinggi, secara hitungan ini ginjalnya sudah mati istilahnya. Tapi begitu dibersihkan, terus kemudian dia pipis dan sebagainya jalan bagus, ternyata creatinine clearance-nya itu masih bagus. Nah, sehingga dia tidak perlu cuci darah lagi, gitu ya. Oh, masih bagus. Ya coba ini hanya untuk 1 atau 2 kali, ketika dimonitoring itu sudah normal lagi, dia berhenti. Nah, kadang-kadang yang tidak sabaran, mutusi sendiri, begitu cuci darah, wah ini pasti seterusnya seumur hidup cuci darah. Itu jangan berpikir begitu itu. Jadi kalau disarankan cuci darah, lakukan dulu, dimonitor, karena itu pertolongan pertama untuk menurunkan racun dulu. Belum tentu seterusnya cuci darah. Ya, Kemudian dok, itu kalau ini kan banyak banget ya bapak-bapak ini itu suka ngopi. Tadi ada pertanyaan di situ. Apakah ya, ngopi itu bakal mengganggu ginjal kalau keseringan dok? ya. Kopi itu bagus. Jadi kopi ya, jangan bedanya kopi dengan gula. Beda, saya nggak bahas gulanya. Kopi sendiri itu diuretik, ya diuretik. Nah, ketika kita konsumsi, otomatis dia akan meningkatkan kinerja ginjal dalam memfiltrasi cairan. Jadi misalnya makanya kenapa orang habis ngopi itu pengennya pipis terus, itu kan karena peningkatan filtrasinya sedang berlangsung. Nah, makanya sebenarnya bagus untuk meningkatkan clearance. Nah, tapi kalau situasinya itu gulanya tinggi, ngopi, tapi pakai gulanya tinggi, padahal ya kena diabetes, nah itu nggak bagus. Nah, jadi nggak bagusnya itu karena masalah kadar gulanya, tapi kopinya sendiri nggak ada masalah. Terus yang kedua, hipertensi. Ya. Jadi hipertensi, ketika sudah tensinya tinggi, terus konsumsi kopi, kadang-kadang itu memicu tensinya lebih tinggi, terus mengganggu tidur. Nah, itulah efek yang sebenarnya secara tidak langsung. Jadi bukan kopinya yang rusak ginjal, bukan. Ketika ngopi tensinya naik, tensi ini yang rusak ginjal. Atau tidak bisa tidur, begadang dan sebagainya. Tidak bisa tidurnya ini yang sebenarnya merusak ginjal. Tidak kopinya, tapi efek dari kopinya. Jadi yang suka ngopi, apalagi suka yang kopi pahit atau apa itu, wah itu menyehatkan itu. Selama kadarnya beberapa penelitian menyebutkan 2 sampai 3 cangkir aja sehari, itu justru ke jantung, ke organ ginjal, kemana-mana sehat. Itu tentang kopi. Gitu. Jadi tidak usah khawatir yang suka ngopi, itu tidak ada masalah. Tapi jangan keseringan ya, sehari 3 kali ngopinya, tambah gitu campur gula. Nah itu, sama timing. Timing itu kalau sudah jam-jam 9, 10 ya jangan ngopi lah. Itu nanti malah mengganggu tidurnya. Gitu. Kemudian ini tadi ada yang bertanya lagi tentang ginjal nih. Apakah penyakit ginjal itu turun-temurun, kata Bu Siti Sarina? Karena orang tuanya itu meninggal karena ginjal, dok. Nah, mungkin khawatir nih, apakah Ya. penyakit ginjal turun-temurun atau kebiasaannya ini yang turun-temurun gitu? Nah, itu yang kedua itu sebenarnya. Memang ada penyakit ginjal yang sifatnya genetis. Genetis itu pada beberapa sindrom tertentu itu kebawa secara genetis. Orang tuanya kena gangguan ginjal ini dia bisa nurunkan. Tapi kalau yang kayak cuci darah seperti misalnya diabetes, terakhirnya cuci darah, bapaknya dulu gitu, anaknya sekarang juga di usia sekian cuci darah juga, itu bukan. Itu karena murni habit bapaknya itu dikopi, ya, dikopi oleh anaknya. Karena kan apapun ya manusia itu kan tidak ada yang orisinil. Maksudnya nggak ada orisinil itu dia akan meniru apa yang ada di lingkungannya. Orang yang dari sejak kecilnya ikut bapaknya, ikut ibunya, itu hampir ya mungkin 80% cara pikirnya, cara pandangnya, cara ngomongnya, makannya, bahkan kegemarannya dan sebagainya itu ya akan dikopi habis-habisan dari orang tuanya.
Jadi penyakitnya pun akhirnya juga terkopi gitu ya, bukan dia sengaja mengkopi penyakitnya, tapi karena habitnya dulu yang menyebabkan orang tuanya sakit, karena dikopi oleh anaknya, maka anaknya pun juga ikut terkena penyakit yang sama oleh orang tuanya. Makanya sekali lagi ini sebenarnya anaknya tidak orisinil, dia cuma niru bapaknya. Coba kalau dia tidak tinggal sama bapaknya dari sejak kecil, ya dia ikut bapaknya kena diabetes yang kemudian cuci darah, tapi kemudian dari sejak kecil dia dipisah, ikut mbahnya yang sehat, yang cara makannya itu cara-cara tradisional, banyak macul di sawah, nggak mageran dan lain sebagainya. Ya mungkin dia akan terhindar penyakit dari bapaknya karena dia ngopi kakeknya, yang kakeknya itu sehat walafiat. Itu pentingnya kita tuh juga memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita di keluarga kita. Demikian. Nah, barangkali ini masih ada pertanyaan lagi. Apa urin yang berbusa pada pagi hari saat pipis bangun tidur menunjukkan ginjal kita bermasalah? Bisa bermasalah, bisa juga enggak. Urin berbusa itu bisa juga karena kandungan protein tinggi. Nah, ini yang bikin masalah. Jadi misalnya ginjalnya bocor, sehingga urinnya banyak mengandung protein. Ketika pipis, itu bisa berbusa. Ya, protein tinggi karena bocor. Tapi bisa juga protein tinggi dalam urin itu diakibatkan karena habis makan protein yang banyak juga, habis pesta daging, makan telur atau apa itu sehingga urium sampah dari makanan itu tinggi juga bisa. Kemudian menyebabkan urinnya berbusa. Jadi bukan karena kebocoran, cuma sewaktu saja. Yang kedua bisa juga karena adanya kalau laki-laki ini biasanya laki-laki bukan wanita. Kalau laki-laki itu biasanya adalah ejakulasi yang tidak keluar sempurna sehingga menyisakan cairan sperma yang tidak keluar semua ketika pipis itu terdorong oleh pipisnya, urinnya juga bisa berbusa. Jadi belum tentu sakit, itu normal-normal aja. Bisa juga karena diabetes. Ya, diabetes itu terkait urin bocor atau urinnya itu mengandung kadar gula karena bocor gulanya itu ke urin sehingga itu juga menyebabkan berbusa. Makanya sekali lagi itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan lab. Tidak bisa kita gara-gara berbusa terus langsung panik terus mengatakan ini penyakit. Belum tentu. Gitu. Berikutnya, kalau gatal-gatal seluruh tubuh, apa ada indikasi ginjal bermasalah? Nah ini penting ya. Jadi kalau gatalnya sendiri sebenarnya tidak langsung menyatakan ginjalnya bermasalah. Yang biasanya mengikuti kerusakan organ dari gatal-gatal itu liver. Ya, liver kalau bilirubinnya tinggi, gitu ya, apalagi terus kemudian terjadi apa kuning, ya, itu biasanya terus memicu gatal. Walaupun pada beberapa kasus, seperti misalnya urium dan kreatinin tinggi, itu seringkali juga diikuti gatal, karena itu racun. Iya, urium, kreatinin itu racun, harusnya dibuang. Tapi terlalu tinggi di dalam tubuh kita itu juga memicu gatal. Tapi jangan terus dibalik ya, jangan dibalik itu maksudnya berarti kalau gatal ginjalnya rusak, enggak. Ya, gatal kan gigit nyamuk juga gatal, alergi juga gatal gitu ya. Kemudian biduran juga gatal. Jadi jangan langsung kalau gatal berpikirnya langsung ginjal, wah itu terlalu parno. Tapi kalau misalnya sudah terkena gagal ginjal, terus urium kreatinnya itu tinggi, terus kok badannya gatal lah, itu bisa jadi karena kadar urium dan kreatinin terlalu tinggi itu bisa menyebabkan gatal. Jangan dibalik, kalau dibalik nanti kasihan yang gatal-gatal pada parnoan semuanya terus disangkanya sakit ginjal. Cara mengetahui ginjal anak usia 1 sampai 10 sehat atau tidak gimana, Dok? Ceknya apa? Tanpa cek lab. Kalau tanpa cek lab, lihat bengkak endaknya. Karena gangguan ginjal itu selalu diikuti dengan penurunan urin. Produksi urin menurun itu menyebabkan retensi cairan. Cairan itu tertahan dalam tubuh. Nah, cara ngeceknya badannya bengkak-bengkak apa enggak? Ya, karena cairan yang berlebihan akan menyebabkan jadi kayak gemuk, jadi bengkak. Nah, itu bisa dilihat matanya dulu sembab, kakinya kok bengkak dipencet, ya cekung tapi baliknya lama. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan apakah ini ginjal atau bukan. Itu dengan tanpa lab ya. Kalau lab tadi urium dan kreatinin. Berikutnya, teman saya ada batu ginjal, kista ginjal, badannya gatal terus, mohon solusinya. Kalau batu ginjal tadi sudah kita jawab ya, bisa menggunakan produk ini untuk menghancurkan, tapi diikuti banyak minum. Jadi kayak misalnya gini,
gula batu. Gula batu itu kan keras. Ya untuk memecah gula batu mungkin perlu palu untuk dipecah ya. Sama batu ginjal juga keras. Kadang-kadang dipecah pakai palu belum tentu pecah karena saking kerasnya. Tapi bisa diluruhkan. Ya, gula batu tinggal kasih air aja kan leleh. Nah sama, batu ginjal itu dengan komponen cairan zat kimia yang tepat, walaupun sekeras apapun, dia bisa luruh. Tapi meluruhnya juga terus tidak terus langsung pecah gitu, enggak. Bisa jadi dia pelan-pelan. Nah makanya salah satu komponen yang bisa meluruhkan batu, itu adalah habatus sauda dan minyak zaitun dalam habas. Untuk gagal ginjal orang dewasa, dosisnya berapa kapsul habas? Kalau sudah gagal ginjal, kita menyarankan agak gede, paling enggak di 4. 4 sore, 4 pagi, 2 kali aja. Ya, itu untuk yang sudah gagal ginjal. Baik, mungkin ini ya, waktu kita terbatas, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang penting bagaimana kita jaga kesehatan ginjal kita. Jangan sampai amanah yang Allah karuniakan kepada kita ini disia-siakan. Ya, kalau sudah tahu tadi penjelasan fungsi ginjal, betapa pentingnya ginjal, dan efeknya kemana-mana dari anemia, bengkak, cairan gitu ya, kemudian juga darah, tekanan darah, dan lain sebagainya. Ini berarti ini sangat-sangat vital, termasuk buang racun dan sebagainya sangat vital. Nah kalau sudah kenal begitu, tadi kan bilang kalau tak kenal ya nggak sayang. Nah setelah kenal, hendaknya kita bisa menyayangi ginjal kita dengan lifestyle yang baik dan juga konsumsi herbal yang bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Demikian saya ucapkan terima kasih ya berselah bersabar menyaksikan edukasi pada siang hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.